Pernah melakukan zina dan minum minuman keras. Bagaimana dengan amal ibadah yang saya lakukan saat ini, dan bagaimana dengan hukum Islam tentang rajam dan potong tangan dan lain-lain? Apakah saya masih bisa berharap surganya Allah? Mohon nasihatnya Ustaz. Pertama sekali, hukum dalam Islam kisos. Potong tangan, dipenggal lehernya, potong tangan kalau mencuri, dipenggal kalau membunuh, dirajam kalau berzina. Ini berlaku bagi orang yang kepergok. Berlaku bagi orang yang kepergok. Tidak berlaku bagi orang yang antum pernah berzina 5 tahun lalu, sekarang sudah taubat. Lalu antum datang kepada seorang ustaz atau kiai, saya sudah berzina, rajam saya. Bukan begitu. Makanya hadis Bukhari yang menjelaskan, seorang wanita pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya sudah berzina dan saya hamil dari zina. Dia buat pengakuan. Apa kata Nabi SAW? Kau lagi hamil, pulanglah, melahirkan anak itu. Karena anak itu nggak ada salahnya. Apa kata ulama hadis? Yang dimaksud oleh baginda Nabi SAW, pulang taubat. Jangan kau kesini. Kalau tidak kepergok, udahlah. Taubat, lindungi, kau berlindung di bawah naungannya Allah. Jangan, tidak ada. Kita bukan seperti Katolik teman-teman yang harus pengakuan dosa disampaikan segala. Lalu kemudian pasturnya kasih air suci lah kamu selesai. Dalam Islam itu. Karena dalam pengakuan dosa nggak ada. Antum tutupin dosa itu. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, orang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang yang sudah Allah tutupi kesalahannya. Dia zina tadi malam nih, Allah tutupi sampai pagi. Lalu dia sendiri yang mengekspos kesalahannya. Saya tadi malam, saya begini. Untuk apa? Wanita itu teman-teman pada saat sudah selesai melahirkan 9 bulan, masih kembali. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Kata Nabi SAW, susui anak ini. Masih ada waktu 2 tahun. Disuruh taubat oleh Nabi SAW, gitu kan? Pulang, habis menyusui ternyata iman dalam hatinya masih kuat. Ya Rasulullah, saya sudah menyusui, rajam saya mau disucikan. Barulah Nabi SAW mengatakan, baik, keraskan bajunya, kemudian dirajam, gitu kan? Karena dia terus meminta kepada Nabi SAW, tapi awalnya disuruh pergi, gitu kan? Lalu kemudian teman-teman sekalian yang terjadi, waktu lagi dilempar, ada seorang sahabat mengatakan, semoga Allah melaknatmu, kenapa kau berzina? Kata Nabi SAW, jangan kau laknat dia. Perempuan ini, demi zat yang ubun-ubunnya Muhammad dalam genggamannya, dia telah bertaubat kalau dibagi untuk 70 orang penduduk Madinah cukup buat mereka semua masuk surga. Luar biasa orang ini, jangan dia. Ada pernah sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya mencium seorang wanita di pinggir Madinah. Asabtul mar'ah. Dalam ulama hadis mengatakan, dia mengatakan, saya sudah menciumnya, saya sudah memeluknya, tapi tidak terjadi perzinahan. Kata Nabi SAW, atusolli ma'ana, apa kau sholat bersama kami berjamaah? Kata dia, iya. Kata Nabi SAW, idhab, pergilah dari sini. Udah, artinya kau taubat, jangan ceritain ke saya. Jangan buat pengakuan tuh, nggak usah. Taubat, tutupin aibmu, bertobat kepada Sang Pencipta. Karena yang kepergok, ditangkap, lagi zina, itu kena hukum. Kepergok, lagi mencuri, kena hukum. Gitu. Pernah ada sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina. Dalam hadis Bukhari semua ini. Kata Nabi SAW sambil, ini orang lagi berhadap begini. Nabi SAW alihkan ke sana. Mungkin kau hanya menciumnya. Nabi SAW alihkan dia. Mungkin kau, jangan datang ngaku sini, pergi sana taubat gitu lah. Kata Nabi SAW, mungkin kau hanya menciumnya. Dia datang ke sini, ya Rasulullah, saya telah berzina. Nabi SAW alihkan lagi ke sini. Mungkin kau hanya memeluknya sambil tidak melihat wajahnya orang ini. Dia datang lagi, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Nabi SAW balik lagi ke arah kiri. Mungkin kau hanya begini dan begitu. Dia datang, ya Rasulullah, saya meletakkan kemaluan saya dan kemaluannya, saya sudah berzina, rajam saya. Dia mau sucikan dirinya. Maka dia berikan kesaksian buat dirinya. Nabi sudah alihkan, tetap dia mau. Ya sudah. Ya, dirajam. Pada saat lagi dilempar teman-teman sekalian. Ini riwayat Bukhari. Lagi dilemparin, sahabat ini rupanya kesakitan. Lagi dirajam, lari dia. Ada satu sahabat kejar, diamtam pakai batu. Mati, karena dipukul pakai batu, dikejar kan? Kata Nabi SAW, halla taraktumu fayatubu yatubullahu alaih. Tidakkah kalian biarkan aja dia pergi, semoga saja dia taubat dan Allah terima taubatnya. Karena ini shock terapi sebenarnya kan, supaya dia tidak ulangi. Dalam Islam tidak ada teman-teman begitu orang buat ngaku penggal lehernya, ngaku potong tangannya, bukan itu. Ini memang Allah mengatakan, a'udzu minasyaitonir walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam kisas itu ada kemakmuran hidup bagi orang-orang yang berakal, dan ini bagi orang yang seperti saya jelaskan tadi teman-teman yang kepergok. Kalau orang sudah taubat,
antum melakukan dosa sudah tobat, sudah antara antum dengan Allah, jangan ceritakan. Dan ulama masuk dalam bab masalah menikah, tidak dibenarkan seorang laki-laki bertanya pada istrinya atau istri bertanya pada suaminya, sebelum nikah kau pernah berzina enggak? Ini enggak boleh ditanyain dan tidak boleh dijawab. Yang ditanya enggak boleh jawab. Untuk apa? Baik kalau dia bilang iya saya pernah zina, gimana? Untuk apa nanya? Sekarang depan mata saya ini istri saya, ini suami saya, selesai. Yang saya tahu zahirnya adalah orangnya baik, itu hukum kita. Jangan korek-korek yang kita tidak tahu, nggak usah. Nggak perlu. Nggak usah periksa-periksa HP, ngambil tugasnya malaikat. Lah iya, Allah titip malaikat kiri kanan nggak? Yakin nggak dengan itu? Apa fungsinya? Kiraman katibin kata Allah. Tugasnya nulis. Ngontrol suami kita di mana, istri kita di mana, dia yang nulis. Dan tidak ada yang luput dari penglihatan Allah SWT. Tidak ada dosa yang luput. Jangan repot-repot kita yang sibuk hubungi siapa, bicara sama siapa, habis umur untuk itu. Saya bilang sama istri saya nggak akan periksa HP-mu. Urusan kamu dengan Allah. Saya cuma ingatkan, tapi sesuatu yang salah depan mata saya luruskan. Dan saya tentram hidup dengan cara seperti itu, gitu kan? Gak usah repot-repot, ada urusan sama Allah, kita selalu ingatkan kepada Allah SWT. Ini gak usah repot-repot, ini sekretaris dua ini luar biasa, gak tidur, gak capek. Ma yalfidhu min qaulin, kata Allah, tidak ada satu kalimat yang terlewat illa ladaihi raqibun atid, kecuali dirakib, dikontrol, diawasi, dicatat semua. Jadi gak ada sesuatu yang membuat harusnya kita melampaui batas, teman-teman sekalian. Jadi seperti itulah hukum syar'i, ya. Dan yang menjatuhkan vonis hukuman qisas hanya pemerintah setempat. Saya tutup teman-teman sekalian dengan perkataan saya. Banyak orang-orang sekarang yang sering memvonis banyaknya, kalau hukum qisas tidak ada, pemerintah tidak terapkan, berarti masalah togut. Togut ini berarti yang disembah selain Allah. Teman-teman sekalian, anak-anak muda muslim, tenangkan pikiran, masukkan iman dalam hati. Jangan terbawa dengan arus fitnah yang terjadi. Main vonis pemerintah Indonesia ini kafir, pemerintah ini kafir, kafir. Ya akhi, siapa kamu? Duduklah, ibadahlah kepada Allah, azan ke masjid, baca Quran, perbanyak ibadah, jaga mulut. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan akhir, dia cuma ucapkan yang baik, yang dia tahu dan dia tahu bermanfaat buat dia di akhirat, atau dia diam. Jangan ikut campur, nggak usah. Sekarang antum memvonis si fulan tidak benar, si fulan tidak benar. Dari mana ilmu antum tidak benar? Indonesia ini bukan negara Islam. Tapi teman-teman sekalian, berapa presiden kita? 5 atau 6 sebelumnya yang sampai sekarang Muslim atau bukan? Muslim. Salah satu syarat negara Islam pemimpinnya Muslim. Yang kedua, mayoritas masyarakat Muslim atau bukan? Nah, tinggal yang ketiga syaratnya, terterapkannya hukum Islam, kan gitu. Baik, pertanyaan di Indonesia, apakah hukum Islam sudah diterapkan? Sudah akhi, sebagian belum. Sekarang mungkin anda tanya, ini hukum Islam belum? Bukan duduk di majelis ilmu begini. Takmir masjid, hukum Islam bukan? Azan dikumandangkan, 5 waktu sholat dikumandangkan. Kalau kita Ramadan diiklanin enggak? Baik, kalau kita pergi haji, jemaah haji pergi enggak? Pemerintah buat enggak program haji? Puasa Ramadan, zakat, ada badan zakat nasional. Kita bebas, antum sekarang buat yayasan, kumpulin zakat, sedekahkan, buka rumah anak yatim, buka pesantren. Kita punya pengajian agama, antum nikah dengan cara Islam bukan? Baik, antum cerai Islam. Ada majelis ulama enggak di Indonesia? Teman-teman sekalian, yang belum diterapkan di Indonesia apa? Pencuri potong tangan, ya? Orang berzina dirajam. Ini bagian daripada syariat, bagian, bukan totalitas syariat di situ. Harus kita tenangkan pikiran dan hati kita, teman-teman. Jangan terbawa cuma emosional dan ilmunya kurang, akhirnya kemana-mana nih, gitu kan? Ban mobil kita kalau bannya lagi kempes, tambah angin saja, jalan. Kita enggak, kempes, buang semua mobilnya. Lah iya, langsung menvonis. Teman-teman, manusia semua bisa berbuat salah, punya kekurangan, gitu kan? Tetapi kita mendoakan.